要看看。万箭山庄，无名小子，那就让在下代表住。独孤兄位列玄榜第，你很快就会了解了。怕了？绝望的表情，彻底粉坏。喂！有人用这招对付你，学吗？对，我不会再给你这种机会的。难道？我只领悟了250次而已。啊！独孤兄，不好，要是还能再观摩，锻造完毕了。现在。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-49. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 48. Kemarin, berkat akting hebat dari Xiaoyun membuat Baitian mengakuinya sebagai paman. Dan begini, rencana Xiaoyun pun berjalan dengan lancar. Ia berjanji kepada Baitian untuk menjadikannya sebagai pendekar pedang terhebat. Namun dia masih belum menguasai teknik pedang ruang milik keluarga Dugu. Jadi Xiaoyun pun meminta Baitian diam-diam mengambil buku tersebut. Agar ia bisa mengajarinya. Sebenarnya ini adalah rencana lain dari Xiaoyun supaya bisa mempelajari teknik pedang tersebut. Di sisi luar terlihat ada beberapa tamu yang telah tiba, yakni Xin Binyu dan juga pamannya. Beserta ada pria bernama Jun Senji yang memiliki kemampuan yang cukup hebat. Akan tetapi dia itu memiliki sikap yang begitu sombong. Bahkan dia itu juga tidak mengakui Xiaoyun, padahal kekuatannya sangatlah hebat. Di sini Xiaoyun juga kembali bertemu dengan Xin Binyu setelah beberapa waktu tidak bertemu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di dalam terlihat kalau Jun Senji ini kembali membuat keributan. Karena baginya pertemuan itu tidak ada gunanya dan hanya membuang waktu mereka saja. Perkataannya tentu membuat Baitian merasa begitu kesal, termasuk juga orang-orang di sana. Jun Senji penasaran siapakah nama pria ini, karena Denny begitu berani menjawab perkataannya. Baitian pun memperkenalkan dirinya sebagai pewaris keluarga Dugu. Ia juga sudah cukup lama tidak menyukainya. Jun Senji tidaklah takut kepadanya dan hanya menganggap Baitian sebagai pelayan. Seharusnya ia tidaklah berbicara begitu sombong di hadapannya yang merupakan putra suci. Aoswang mencoba untuk menenangkan situasi karena bagaimanapun ini adalah kediamannya. Jadi pertarungan sangatlah dilarang. Tapi Jun Senji tidaklah peduli dan langsung menyerang Baitian. Untung saja serangan itu masih mampu ditahan olehnya. Aoswang kembali meminta Jun untuk berhenti. Untung saja kali ini dia mendengarkannya. Selain itu ia juga cukup tertarik dengan teknik pedang yang Baitian miliki. Ia pun bersemangat untuk melihat semua teknik yang dia miliki. Baitian merasa tertarik dan akan meladeni setiap serangan yang akan Jun lancarkan kepadanya. Ketika mereka berdua hendak saling melancarkan serangan, seketika saja waktu pun berhenti di tempat tersebut. Yang mana itu juga menghentikan pertarungan di antara mereka. Kita pun diperlihatkan dengan kedatangan seorang tetua yang mana dialah yang menggunakan teknik hukum waktu. Dia telah kembali menjalankan waktu sambil memberitahu kalau pertarungan sangatlah dilarang. Xiaoyun cukup terkejut dengan betapa kuatnya niat pedang yang tetua itu miliki. Ia pun mempersilakan mereka untuk duduk kembali. Namun Jun menanyakan sesuatu kepadanya. Ia penasaran kenapa di benua ini tidak ada seseorang yang mampu mencapai Kaisar Cheng. Apakah orang-orang di sini terlalu lemah?
Perkataannya tentu saja membuat mereka marah, tapi tetua ini berhasil menenangkan situasi. Karena baginya para kultivator harus tetap tenang dan tidak masuk ke dalam perkataan seseorang. Sedangkan Xiaoyun cukup kesal dengan ucapan Jun karena dia sama saja dengan memberikan ejekan kepada mereka. Tetua ini kembali memberitahu Jun Senji mengenai Dao yang mereka terapkan. Ia tidak ingin para murid di benua ini masuk ke dalam kesulitan dan harus lepas dari pencerahan. Jadi jalan pedang akan menjadi pembimbing bagi mereka. Namun perkataan itu malah diremehkan oleh Jun Senji. Karena apa yang mereka terapkan saat ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Ini dibuktikan tidak adanya kaisar yang terlahir di benua itu. Tetua ini pun sudah tidak bisa lagi menahan dirinya dan meminta Jun Senji untuk pergi dari tempatnya. Hao Shuang mencoba untuk menenangkan leluhurnya, tapi Jun terus memanas-manasi situasi. Ia pun ingin melihat siapa di antara para murid yang mampu mencapai levelnya. Sayang sekali tidak ada yang berani menerima tantangannya itu. Jun pun meminta mereka untuk tidak perlu takut, karena dalam pertarungan nanti dia tidak akan menggunakan tubuh mantan rajanya. Beitian ingin maju, namun Xiaoyun menghentikannya, karena dialah yang akan mewakili mereka untuk berkompetisi dengan Jun. Ia ingin melihat kemampuan hebat apa yang Jun Senji miliki. Belum saja bertarung, Jun ini sudah meremehkan kemampuan Xiaoyun. Hao Shuang pun mencoba untuk membelanya karena Xiaoyun adalah yang terhebat di antara mereka. Xiaoyun pun memanas-manasinya dengan mengatakan Jun takut kepadanya. Berhubung Jun masihlah terus meremehkan ranah yang dia miliki, jadi Xiaoyun pun terus memberikan ejekan kepadanya. Ini pun dimakan oleh Jun dan ia sungguh tidak sabar untuk melihat wajah putus asa yang dia miliki. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Xiaoyun. Bentrok energi spiritual pun sempat terjadi di antara mereka. 欺负他，无名小子，那就让在下代表主，独孤兄位列玄榜第，你很快就会了解了。怕了？绝望的表情。 Xin Bingyue merasa beruntung bisa datang kemari, karena dia itu akan melihat pertarungan yang seru. Tetua di sana pun menggunakan kekuatannya untuk membuka sebuah ruang. Ini tentu saja membuat Xiaoyun terkejut. Setelah semua itu, mereka berdua pun mulai masuk ke dalam ruang yang tetua ini ciptakan. Di dalam sana lagi dan lagi Jun meremehkan kemampuan Xiaoyun. Dia berharap pertarungan ini tidaklah membuatnya bosan. Xiaoyun tidaklah menanggapinya dan meminta rekan-rekannya untuk tidak perlu khawatir. Xiaoyun juga meminta Jun untuk berhenti ngebacot karena dia akan bertarung dengannya. Sudah cukup lama bagi Xiaoyun tidak meregangkan tubuhnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengetes kekuatannya saat ini. Jun langsung saja menggunakan teknik lopak bunga miliknya, yang termasuk dalam teknik ajaib terhebat yang Jun miliki. Jun pun berharap Xiaoyun bisa menerima serangan itu. Lagi dan lagi Xiaoyun memintanya untuk berhenti ngebacot dan mulai melancarkan serangan itu kepadanya. Saat itu jugalah bunga-bunga ini berubah menjadi pedang dan langsung menghantam Xiaoyun. Serangan ini ternyata cukup dahsyat dan mengejutkannya. Alhasil Xiaoyun pun harus mundur. Jun meyakini serangannya tidaklah mampu ditahan oleh Xiaoyun. Begitu pula dengan para murid yang ada di sana. 记住了，彻底粉坏。嘿！ Mereka sungguh tidak menduga Xiaoyun yang memiliki kemampuan pedang terhebat bisa dikalahkan dalam waktu yang singkat. Tapi mereka sepertinya terlalu meremehkan Xiaoyun. Padahal serangan barusan tidaklah mampu menggores dirinya. Ia pun memberitahu kalau kekuatan itu tidaklah cukup untuk menghabisinya. Atau apakah Jun telah tertidur ketika menyerangnya. Karena ini tidaklah menyakitkan. Tetua ini sungguh tidak menduga dengan apa yang ia lihat. Padahal serangan Jun memiliki daya serangan yang cukup besar, namun bisa ditahan dengan mudah oleh Xiaoyun. Dia yakin kalau Xiaoyun bukanlah orang sembarangan. Jun menganggap ini hanyalah beruntung saja. Ketika dia ingin pergi, Xiaoyun pun menghentikannya, karena dia itu harus menerima serangan yang dia lancarkan. Atau apakah Jun itu takut kepadanya? Para murid di sana pun mulai memanas-manasi situasi, yang membuat Jun mau tidak mau akan menerima serangannya. Lagi pula dia yakin serangan Xiaoyun tidaklah akan mampu menyentuhnya.
Tetua ini meminta Xiaoyun untuk berhenti saja, karena sudah cukup beruntung ia selamat dari serangan Jun. Tapi apa daya, semua ini sudah terjadi. Lagi pula Jun akan memperlihatkan kepadanya bagaimana perbedaan antara tubuh panah dan tubuh tertinggi yang dia miliki. Xiaoyun sama sekali tidak peduli. Dia ingin melihat apakah Jun masih bisa sombong ketika melihat teknik pedang yang dia miliki. Niat pedang yang kuat pun telah Xiaoyun keluarkan yang membuat Ao Suang terkejut. Pasalnya ini jauh lebih kuat dibandingkan serangan Xiaoyun kepada Xiao Beifeng. Dugu Baitian penasaran dan teknik pedang apa yang telah pamannya lakukan. Dia yakin ini semua adalah warisan yang diberikan oleh Dugu Jian kepadanya. Jun terlihat tidaklah takut sebab dia masih yakin akan kekuatan tertinggi yang dia miliki. Xiaoyun memintanya untuk tetap diam karena dia akan menunjukkan apa itu kesenjangan yang sebenarnya. Pada akhirnya Jun pun mulai panik dan meminta Xiaoyun untuk segera memulai penyerangan. Ia bahkan menggunakan kekuatannya yang membuat Shin Bin Yu yakin kalau Jun pasti tidaklah percaya diri bisa menahan serangan Xiaoyun. Saat jugalah teknik pedang suci surgawi pun mulai dia ciptakan, yang membuat tetua ini terkejut karena sudah cukup lama mereka tidak melihatnya. Ao Suang yakin betul semakin lama serangan itu diisi kekuatan, maka daya serangannya juga akan semakin besar. Dengan begini mereka yakin kalau Jun pasti akan dalam masalah besar. Jun pun mulai panik karena sepertinya ia telah meremehkan kemampuan Xiaoyun. Waktu terus berlalu, namun Xiaoyun tidak kunjung melancarkan serangan karena dia itu masih terus mengisi kekuatannya pada teknik pedang suci. Orang-orang di sana tidaklah mempermasalahkan hal itu karena semakin lama waktu yang Xiaoyun butuhkan, maka daya serangan yang ia hasilkan akan semakin dahsyat. Mereka pun meminta Xiaoyun untuk tidak membiarkan Jun pergi dari tempat ini. Terlihat kalau teman-teman Xiaoyun meminta ia untuk terus menyalurkan kekuatan pada serangan tersebut, supaya bisa memastikan Jun Senji pergi dengan luka yang sangat parah. Perlahan-lahan Xiaoyun sudah selesai menyiapkan serangannya, dan kini dirinya akan menyalurkan semua itu kepada Jun Senji. Xiaoyun memintanya untuk menerima serangan itu dengan sangat baik. Tidak ingin meremehkannya, Jun Senji menggunakan tangan Yin dan Yang untuk bisa menahan serangan tersebut. Siapa yang menduga kalau Jun Senji masihlah mampu bertahan dari serangan yang sudah Xiaoyun siapkan. Tapi ternyata Jun Senji hanya berpura-pura kuat saja, sebab serangan barusan telah menguras begitu banyak kekuatan yang dia miliki. Bahkan Jun Senji sudah tidak bisa lagi menyembunyikan luka dalam yang ia terima. Alhasil Jun Senji pun harus jatuh pingsan. Xino berpindah ke sebuah tempat di mana Ao Suang membawa mereka ke lembah penempan pedang. Ia meminta mereka untuk bersiap karena acara utama akan segera dimulai. Terlihat kalau Jun Senji masihlah berusaha untuk memulihkan dirinya dengan meminum beberapa pil. Ao Suang kembali memberitahu kalau di antara para murid di Pavilion Wanjian, dirinya lah yang terbaik. Maka dengan percaya diri, Ao Suang pun akan menjadi komentator utama dalam acara itu. Sedangkan Baitian meminta pamannya untuk mengajari teknik yang Xiaoyun gunakan. Tapi Xiaoyun tidaklah mau mengajarinya karena teknik itu tidaklah cocok digunakan dalam pertarungan langsung. Sebab membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengisi kekuatannya. Baitian paham karena dalam pertarungan itu ia hanya perlu maju dan terus menusuk lawannya saja. Xiaoyun membenarkan hal tersebut, tapi teknik ini bisa saja dia gunakan ketika melawan musuh sebodoh Jun Senji. Alhasil perkataannya pun membuat Baitian paham. Ia tidaklah perlu mempelajari teknik tersebut karena orang bodoh seperti Jun Senji tidaklah banyak. Tidak ingin dipermalukan lagi, Jun Senji pun berjanji kalau kedepannya ia akan membalas Xiaoyun. Tapi Xiaoyun sudah tidak ingin melawannya. Ao Suang kembali meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. Lembah penempan pedang ini berada di tengah-tengah gunung berapi yang sudah tidak aktif. Ketika datang mereka bisa langsung mendengar suara penempaan.
Di hadapan mereka saat ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam dunia penempaan senjata suci. Ia dikenal sebagai Guru Aoming. Tetua ini akan menunjukkan kepada mereka cara untuk menempa pedang dengan baik. Shin Binyu memberitahu Xiaoyun kalau dibutuhkan kemampuan atribut bumi untuk bisa menempa senjata dengan baik. Saat itulah Tetua Aoming pun memulai penempaannya. Mereka sungguh terpukau dengan kemampuannya itu. Sebab di saat ia menempa pedang itu, seluruh tubuh mereka seakan-akan mengikuti ritme palu yang dia berikan. Aoswang membenarkan hal itu. Bahkan ia sudah mengikuti ritme tersebut selama ribuan kali. Mereka pun menduga kalau ini adalah metode legendaris permunian ribuan palu. Aoswang menjelaskan kalau setiap pukulan palu yang Aoming lakukan setara dengan 1000 pukulan. Xiaoyun pun meminta sistem untuk membantunya memahami teknik permunian 1000 palu. Dengan bantuan sistem, tidaklah sulit bagi Xiaoyun untuk bisa mengikuti apa yang sedang Tetua Aoming lakukan. Melihat tindakan Xiaoyun seketika saja membuat mereka terkejut. Pasalnya suara pukulan itu berasal darinya. Tetua Aoming juga terkejut karena murid ini sedang berusaha untuk memahami teknik rahasianya. Ia pun senang bisa bertemu dengan seorang jenius. Gerakan yang Xiaoyun lakukan sama persis dengan apa yang Tetua Aoming lakukan. Ini pun membuat mereka yakin kalau dia sudah memahami rahasia dari teknik tersebut. Mereka pun memberikan pujian atas apa yang telah Xiaoyun lakukan. Bahkan Aoswang sendiri mengakui bakat hebat yang dia miliki. Sedangkan Ju Senji malah terkejut. Nah, tiba-tiba saja Tetua Aoming pun menghentikan pukulannya karena ia penasaran mengenai identitas dari Xiaoyun. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Dugu Xiaobei yang merupakan keturunan langsung dari Dugu Jian. Mendengar nama itu membuatnya tidak heran karena keluarga Dugu sangatlah hebat. Aoswang memintanya untuk memberitahu apa yang telah Xiaoyun dapatkan. Baginya tidak ada yang spesial dari teknik permunian tersebut. Selain itu, dia baru menyadari 254 kali pukulan saja. Mendengar hal ini telah membuat mereka terpukau, karena langkah awal yang Xiaoyun lakukan sudah sangat hebat. Masih jauh untuk mereka mengejarnya. Bagi Xiaoyun, ia masih perlu melihat Aoming melakukan penempaan agar bisa sepenuhnya menguasai teknik tersebut. Berhubung mereka sudah melihat penempaan yang Tetua Aoming lakukan, mereka pun akan pergi ke Jianxi. Aoswang pun segera memandu mereka. 独孤剑的后人，独孤求败。我只领悟了250次而已。独孤兄，不好，要是还能再观摩锻造完毕了，现在。 Namun Tetua Aoming menghentikannya untuk meminta dia mengikuti Xiaoyun. Karena dalam sekejap dia mampu memahami 250 pukulan rahasianya. Ia pun merasa kecewa karena muridnya ini tidak dapat mengejar kemampuan Xiaoyun. Tapi Aoswang meminta gurunya untuk tidak berkata seperti itu, sebab fisik Xiaoyun tidaklah bisa disandingkan dengan dirinya. Bahkan dia itu mampu mengalahkan 4 orang yang sebanding dengan dirinya. Ia juga membantu mereka dalam mengalahkan Kaisar Jun. Tetua Aoming tidaklah peduli karena Aoswang sudah melihat 4 kali penempaan pedangnya. Hanya saja Aoswang memintanya untuk tidak dibandingkan dengan monster seperti Xiaoyun. Hal itu pun membuatnya menjadi begitu sedih karena gurunya sudah begitu kecewa dengan kemampuannya. Ia pun terus berteriak sampai-sampai membuat para murid lainnya terkejut. Setelah pengakuan Aoswang, Tetua Aoming pun melemparkan sebuah pedang ke dalam kolam itu, di mana ia meminta mereka untuk memanfaatkan waktu 1 jam itu demi bisa memilih pedang yang mereka inginkan. Ia juga mengingatkan mereka untuk harus pergi di waktu yang tepat. Ia sama sekali tidak peduli dengan cara apa yang akan mereka gunakan. Xiaoyun bersama yang lainnya pun mulai melihat-lihat pedang yang ada di sana. Ia menduga mereka pasti menggunakan pedang untuk bisa memancing pedang lainnya. Namun murid ini tidaklah membenarkan hal itu. Pasalnya memilih pedang dari kolam ini bukan mereka yang akan mencari pedang, melainkan pedang itulah yang akan mencari mereka. Murid ini akan mengandalkan niat pedangnya, sedangkan Xiaoyun tentu harus mencari pedangnya sendiri. Padarnya Xiaoyun pun paham. Saat itu jugalah beberapa pedang pun mulai datang menghampiri mereka. Namun tidak ada satupun dari mereka yang kesulitan. Jun Senji meminta pedang-pedang itu untuk datang kepadanya. Namun tidak ada satupun pedang yang menghampirinya.
必须离开。剑，而是自己吸引过来的剑，良莠。原来如此。 Sedangkan Dugu Baitian berhasil memancing 3 pedang sekaligus. Tapi ada beberapa pedang yang tidak ia sadari dan menyebabkan ia harus tertusuk beberapa pedang tepat di bagian pantatnya. Ini terjadi karena Baitian telah memahami 2 jenis niat pedang. Jadi beberapa pedang menjadi tertarik kepadanya. Xiaoyun akhirnya paham dan semakin banyak niat pedangnya, maka akan banyak juga pedang yang menghampirinya. Dia yang memiliki niat pedang tentu saja akan menjadi incaran semua pedang yang ada di sana. Rekan-rekannya pun menjauhi Xiaoyun karena tidak ingin terlibat. Semua pedang pun langsung saja tertuju kepadanya. Sedangkan teman-temannya menjadi terpukau karena baru tahu Xiaoyun bisa memahami 5 niat pedang sekaligus. Aosuang pun semakin menyadari kalau dia memang tidaklah mampu mengejar kemampuan hebat Xiaoyun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.